Oke, kita mau mulai ya. Oke, kita mau mulai. Waduh, oke. Nah, sekarang kita mau mulai. Nah, kita mau lihat di sini. Jadinya di sini tersedia 100 mili ya. 100 mili NaOH 1 molar begitu. Nah, kemudian yang yang ditanyakan konsentrasi akhir, berarti ada kondisi pertama, awal, kemudian pada kondisi akhir atau kondisinya selesai, begitu ya. Nah, di kondisi awalnya ada 100 mili, kemudian larutan NaOH, konsentrasinya adalah 1 molar. Kemudian ini diencerkan hingga 250 mili larutan. Pengenceran yang ada ditambah pakai air. Nah, sekarang kita mau hitung berapa konsentrasi akhir ya, konsentrasi akhir berarti pada kondisi setelah ditambahkan air begitu ya. Nah, kita lihat bentar, saya mau jauhkan. Nah, sekarang ya, oke. Saya pakai background aja dulu. Yes. Nah, di sini kita lihat kalau di akhir ini kondisinya adalah dari 1 molar ke berapa molar ya. Yang menjadi suatu patokan ini adalah jumlah molnya akan sama. Mol siapa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah mol NaOH. Kenapa? Karena yang ditambahkan air bukan NaOH-nya, tetapi maksudnya hanya NaOH, airnya doang. NaOH-nya tetap gitu ya. Ini mol NaOH akan sama. Berarti bagaimana kita mencari mol NaOH? Oke, berarti volumenya kita ingat formulanya mol per volume, volume total. Ini adalah zat terlarut begitu. Nah, di sini berarti kita mau menghitung mol zat terlarutnya, berarti konsentrasi dikalikan volume total pada kondisi masing-masing, kondisi awal dan kondisi akhir. Nah, kondisi awal konsentrasinya adalah 1 gitu ya. Kemudian dikalikan 100 volumenya, berarti 100 per 1000. Nah, di sini juga sama, di sini volumenya, sekarang volumenya adalah kita ingat N per volume, volumenya adalah 250. 250 per 1000 kalikan konsentrasinya. Kita yang cari, ini yang dicari. Nah, ini dicoret, ini dicoret, ini dicoret, ini dicoret. Berarti M-nya sama dengan 10 per 25. Begitu ya. Jadi jawabannya adalah 40 per 100, berarti adalah 0,4 molar. Begitu ya konsentrasi akhirnya. Berarti dia prosesnya semakin encer. Semakin encer itu berarti konsentrasinya makin kecil. Begitu ya. Oke, nah sekarang kita mau lanjutkan dengan nomor yang kedua. Nomor yang kedua, kita lihat. Sekarang kita lihat. Yang mana nih? Yes. Nah, ini yang kedua kita lihat. Kita perhatikan di sini yang tersedia berapa mili HCl 4 molar yang diperlukan untuk membuat ini. Berarti kita lihat, cari lagi ini awal, ini akhir, kondisi akhirnya. Setelah ditambah, berarti di sini hanya ada, kita nggak tahu volume HCl-nya, ya. Tapi tahu konsentrasinya 4 molar. Di sini
ini adalah 200 mili larutan HCl 2 molar, begitu ya. Nah, kita ingat lagi sama, yang di sini yang sama adalah mol HCl. Di sini adalah sama mol HCl, begitu ya. Nah, mol HCl-nya kita peroleh dari mana? Ingat lagi, tetap mol satu larut dalam satuan mol, kemudian dibagi dengan volume larutan dalam satuan liter, gitu ya. Nah, sekarang kita mau perhatikan, kita mau cari mol satu larutnya, yaitu mol HCl-nya. Mol HCl-nya berarti 4 molar dikalikan dengan volumenya kita nggak tahu. Volumenya tidak tahu. Gitu kan? Nah, sekarang kita mau sama dengan di sini mol HCl-nya yang di sisi untuk yang sisi akhir, kondisi akhir, berarti tetap sama pakai N per V, berarti molarnya itu adalah 2, harapannya kita sudah semakin cepat, 2 molar, kalikan volumenya, yaitu 200 per 1000, begitu ya. Nah, kita mau lihat berikutnya, lanjut lagi. Oke, saya ini ada bawah. Nah, di sini volumenya adalah volume ketika ini volume larutan HCl yang 4 molar ya. Nah, langsung kita bisa dapatkan di sini ya volumenya karena merupakan matematika. Ini dicoret 2, kemudian ini dicoret, ini jadi 1. Jadi 100 per 1000 liter ya. Jadi artinya 100 mililiter gitu kan. Nah, di sini sekarang udah ini kan udah berapa mili ya yang didapat? Berarti jawabannya adalah 100 mili. Nah, di sini diminta jelaskan bagaimana hal itu dilakukan. Jadi, caranya adalah kemarin kita ingat, coba semuanya di-on-kan suaranya. Mau nanya, sebutkan langkah-langkah kemarin itu kita pakai zat cair. Sorry. Oke, offin dulu aja dulu. Yang kemarin kita membuat larut. Yang ini soalnya udah ya, ini sudah beres ya, udah kelar. Ini done, udah beres. Nah, sekarang kita ingat-ingat yang kemarin, pembuatan larutan. Nah, pembuatan larutan. Nah, untuk pembuatan larutan, kemarin ada yang menggunakan alat ini. Ya, alat di lab-nya ini. Ceng-ceng. Ya ampun, nggak mau ke atas. Oh, ini udah. Nah, pembuatan larutan pakai ini. Jadi di sini skalanya ada kemarin pakai 500 mili gitu ya. Ini pembuatan larutan kemarin dari zat padat ya. Zat padat. Berarti kalau zat padat udah pasti satu zat padatnya ditimbang kan? Ditimbang. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang ini bagaimana hal ini dilakukan, kita pending dulu. Ya, Kuston Channel, welcome to Kuston Channels. Nah, di sini zat padat ditimbang, kemudian pasti dimasukkan ke dalam wadah. Ada yang chatting, what's up? Who is that? Oke, silakan. Nah, sekarang kita mau lihat, kan dimasukin ke wadah, setelah ditimbang, masukin ke wadah. Nah, wadahnya, oke, ditimbang gini aja. Kita membuat rinci dari pertemuan yang kemarin. Nah, pertama ini ada balance, maksudnya timbangannya, misalkan ya, anggap aja timbangan. Sorry, gambarnya jelek. Nah, ini ada gelas kimia. Nah, ini dibuat 0, dengan gelas kimia dibuat 0. Jadi timbangan padatannya dimasukin ke sini ya. Masukin sampai padatan tertentu, massa tertentu, volume apa masih beratnya tertentu. Nah, kemudian
Kemarin kan ada volume totalnya, kita menggunakan yang ini, yaitu 500 mili. Nah, dari yang ini, dari yang seret, ini udah timbangannya udah, terus masukin airnya. Tapi ingat, airnya nggak boleh lebih besar, tidak boleh lebih besar dari 500 mili. Nah, yang pertama misalkan seperlimanya aja, dimasukin 100 mili. 100 mili. Ketika habis itu diaduk-aduk, ini aduk dulu, diaduk. Nah, kemudian yang perlu dilakukan adalah ini pindah ke namanya volumetric flash. Volumetric flash atau flash atau gelas ukur, labu ukur atau labu takar. Nah, dimasukkan. Nah, kemudian perlu diingat ini setelah dituang, dari sini sudah dituang. Nah, kemudian itu dibilas lagi sama air. Anggap aja katakan tambah 100 ml lagi. Jadi gelas kimianya dibilas, tambahin 100 ml lagi, kira-kira aja 100 ml. Nah, kemudian airnya dimasukkan ke labu takar. Nah, pembilasan yang ada kurang lebih dilakukan 3 kali. Tujuannya apa? Untuk memastikan tidak ada padatan yang tertinggal. Tujuannya itu. Jadi memastikan semua zatnya itu larut dan masuk ke dalam volumetric flash atau labu takar atau labu ukur. Nah, kemudian yang berikutnya dikasih air sampai batasnya, ya. Di sini kalau diperbesar ini pasti ada kelihatan nih, ada biru-birunya. Itu adalah limitnya. Ya, semuanya ada. Jadi volumenya itu 100, 250, 500 sama 1 liter atau 1000 mili, ya. Ditutup kemudian dikocok. Ditutup dan dikocok, ya. Oke. Nah, untuk membuat larutan bendanya pasti padatan yang bisa larut, ya. Bisa larut. Nah, kemudian pertanyaannya sekarang bagaimana kalau si zatnya itu adalah zat cair? Nah, bagaimana kalau dia zat cair? Oke, simpel saja. Yang pertama perlu dilakukan perhitungan. Perhitungan seperti kemarin. Benar nggak? Nah, kemarin kan menghitung kita mau buat berapa, kemarin mau membuat 0,5 molar dari CuCl2 yang 2H2O. Nah, padatannya dihitung. Nah, kemudian setelah dihitung, udah ketemu, nah nanti ini juga sama. Nah, kita sekarang mau belajar yang pembuatan larutan dari zat cairnya, dari zat cair. Ya. Oke, nah kita lanjut ke pembuatan zat cair. Teng-teng. Ini ada yang saya tunggu sebentar, loading. Aduh, loading lagi. Udah. Yes. Ini. Aduh. Oke. Saya snapping tools. Kita lihat contoh. Oke, kita lakukan perhitungan sekarang dari zat cair. Nah, sekarang kita perlu lihat di sini tujuannya adalah membuat yang ini, ya, dari asam sulfat. Wow, ini adalah pekat sekali. Nah, dulu pernah saya dapat percobaan. Nah, kemudian ngambil dari jerigen besar dan kemudian ternyata nyiprat gitu ya, cipratan, spill gitu. Nah, jadi spillnya kena kulit ini tangan.
Jadi di sininya langsung warna hitam, menghitam dengan sendirinya. Dan kemudian menghasilkan perih. Ya. Nah, sekarang ini perlu hati-hati. Jadi berkaitan, jadi pembuatannya adalah pasti dari yang pekat. Dari yang pekat itu kita nggak tahu yang mau diambil berapa mili, ya, berapa mililiter. Itu ingin dibuat menjadi 200 mili H2SO4. Ini pasti larutan dengan konsentrasi 4 molar, ya. Nah, sekarang kita mau lihat ini membuat larutan 200 mili dengan konsentrasi 4 molar. Nah, di dalam 4 molar ini kita mau membutuhkan berapa volumenya yang ada di sini. Ini wujudnya, ini adalah zat cair. Wujudnya cairan, ya, zat cair. Jadi kita mau hitung berapa sih volumenya, kemudian ditambah air berapa sih nantinya, kayak gitu kan, ditambah air berapa. Nah, tentunya sama-sama tetap menggunakan tadi gelas ukur, ya, gelas ukur. Nah, ini saya misalkan pakai 250, saya ubah soalnya menjadi 250. Kenapa? Karena supaya sesuai dengan si bagian atasnya, yaitu pakai alat ini. Pakai volumetric flash yang 250. Ya, kalau 200 itu enggak, nanti prosesnya lain lagi. Nah, ini 250. Nah, sekarang kita mau hitung nih. Kita mau hitung berapa sih molaritasnya yang ada, ya. Nah, kita mau hitung karena jumlahnya yang ada, prinsipnya itu karena ini adalah cair dan ini cair, itu adalah seperti halnya yang terjadi, yaitu adalah pengenceran, gitu ya, pengenceran. Karena proses pengenceran berarti mol H2SO4 di kondisi awal itu harus akan sama dengan mol H2SO4 yang kondisi 250 ini. Ya. Oke, nah ini kita mau hitung berapa mol. Ya langsung saja ya. Berarti konsentrasi sama dengan mol per volume. Mol per volume. Nah, mol per volume, nah molarnya adalah 4. Kita mencari mol ya. Berarti 4 di sini dikalikan volumenya 250 ya. Di sini 4 kalikan 250 per 1000. Kita pakai satuan liter aja. Kalau nanti ada beberapa tips untuk menyederhanakan. Oke, ini satuannya mol. Ya. Jadi di sini yang diperoleh adalah, ini langsung coret-coret ini 4, ini adalah 1 mol. Begitu ya. Nah, ada yang untuk mempermudah. Jadi volume yang di sini tentunya tersedia bahannya, ini volumenya bentar. Nanti kalau misalkan putus, kita nyambung lagi ya. Saya akan buat meeting lagi. Nah, di sini berkaitan volume, ya, volumenya ini besar sekali, ya, tersedianya nggak terbatas, kita anggap tidak terbatas. Kita hanya ambil sebagian aja, gitu ya. Nah, yang sudah kita pelajari itu adalah berkaitan sama hal ini, yang ini mah di pertemuan yang kemarin waktu sebelum-sebelumnya sudah ada. Kalau putus kasih tahu ya, supaya saya nggak ngomong sendirian. Jadi dikira seperti apa nanti. Nah, oke. Dalam waktu 10 menit kayaknya ini bisa jadi akan putus. Karena dibatasi ternyata pakai Zoom 40 menit. Nah, oke.
Nah, yang ini sekarang, halo, nge-lag nggak? Halo, halo, Iya, Sir. ya nge-lag ya, Jalan kok, jalan-jalan. jalan Enggak ya. kok, Sir. Enggak, Oke, enggak. sip. Enggak, Nah, oke, enggak. saya lanjut ya. Nah, informasi larutannya adalah jadi ada suatu botol, ini larutan. Nah, informasinya itu yang diperoleh informasinya yang ini adalah 98%. Ini kadar masanya, intinya botolnya itu ada keterangannya. Nah, kemudian massa jenisnya adalah 1,8 kilogram per liter, gitu ya. Nah, ini dengan informasi mendapatkan pakai rumus ini, kita bisa menghitung berapa sih konsentrasi yang ada di sini. Ya, konsentrasi yang ada di sini. Konsentrasi yang di sini kita hitung. Berarti M sama dengan 1,8. Nanti mendapatkan ini rumusnya nanti dijelaskan, tapi bagiannya nanti. 1,8 kali 10, kadarnya adalah 98, kita pakai 98. Kemudian ini adalah massa molar itu nilainya adalah diambil dari MR-nya, MR H2SO4, kita hitung 1 kalikan 2, karena ada 2 hidrogen, ditambah AR dari S itu 32, ditambah 16 kali 4, ya, karena ARO-nya 16 kali 4. Nah, ini kalau dihitung-hitung, ini 2 tambah 3, 2, 3, 4, kemudian tambah 6, 4 adalah, oke, udah ketemu tuh, 9, 8, begitu ya. Ini coret. Nah, ini ketemunya 18 molar. Berarti sangat pekat pisan, makanya bisa membuat kulit jadi hitam, ya, karena, nah, itu berbahaya. Nah, sekarang, volume yang diperlukan berapa? Volume yang diambil berapa? Nah, saya rada merangkum lagi, berarti udah ketahuan. Jadi volume dari botol itu adalah ini konsentrasinya 18 molar konsentrasinya. Sehingga menjadi suatu volume yang katakan 250 larutan H2SO4, tapi konsentrasinya adalah persen kadarnya itu pakai persen massa, ya, pakai persen massa. Jadi massa per massa, gitu ya. Di sini itu adalah massa per massa 98%. Berarti maksudnya 98% itu adalah massa dari si H ini H2SO4, kemudian 2%-nya itu adalah air, gitu ya. Ini pakai massa ya, ini massa, persen massa. Nah, ini lanjut ke sini 250 larutan H2SO4, kemudian di sini ini adalah 4 molar. Nah, 4 molar. Kalau 4 molar, kita udah hitung tadi, ini mol H2SO4-nya adalah 1 mol, ya, 1 mol. Nah, di sini kita ketahui, di sini 18 molar, berarti volume yang dipindahkan dari botol ini ke sini, itu berapa ya? Jadi volumenya cuma sebagian aja, ini mah tersedia di lab. Ya, tersedia di lab. Nah, ini volume yang diambil berapa? Oke, langsung saja bahwa di sini keseluruhan yang dipindah sini harus 1 mol H2SO4 ya, karena molnya sama seperti proses pengenceran, gitu ya, seperti proses pengenceran. Berarti di sini harus 1 mol itu H2SO4-nya, kemudian di sini kita cari molaritas sama dengan N per V, molaritasnya 18, volumenya kita nggak tahu, molnya harus 1 mol. Di sini 18 kalikan volume. Berarti volumenya adalah 1/18 liter. Gitu ya. Nah, kalau ini tinggal dikonversi konversi ke mili dengan cara kalikan 1000. Begitu ya. Oke. Di sini setelah mendapatkan volume ini, ya, volume yang diambil, berarti volume yang diambil dari botol itu pindahin ke gelas kimia, itu adalah 1/18 kali 1000 mili. Ya. Oke, ada pertanyaan dulu sampai di sini. Supaya ada kesempatan untuk diskusi sebentar.
Ada pertanyaan? Ada pertanyaan kah? Break, Sir, break. Break? Aduh, udah jam segini udah break. Tidur siang. Tidur siang, ini tidur pagi. Siang teh nanti. Oke, kenapa di sini ada pertanyaan kenapa dikali 10? Hah? Nggak ada dikali 10. Oke, itu adalah kalau kenapa dikali 10? Oke, nanti akan ada pembahasan lagi ya. Sekarang yang di rumusnya terima aja dulu. Itu ada penyebabnya, ada penurunannya. Tapi nanti ya. Tapi so far yang di sini berkaitan sama mendapatkan volume air, kan kita melatih volume H2SO4-nya karena kita melakukan perhitungan soalnya. Ya perhitungan berapa sih volume yang didapat yang perlu dipakai itu ceritanya. Oke, sepertinya nggak ada problem ya. Harapannya Break dulu, Sir. Bentar, Sir. Mau mikir dulu, Sir. mikir dulu. Iya, Proses dulu, Sir. Belum ngerti. Mau tidur Proses dulu. dulu, Sir. iya. Sok silakan mikir dulu. Ya, gimana Kitrin? Kalau yang sudah ini sudah kebayang ya mungkin bisa istirahat ya. Yang mikir diberi kesempatan. Sir, berarti saya per 18 kali 1000 ml teh volume si H2SO4-nya. H2SO4-nya, betul. Volume H2SO4-nya. Volume larutan berarti. Volume larutan yang 98% dari sini. Oh, oke, thank you, Sir. Iya, oke, very good. Di sini udah ada notice 1 menit lagi remaining meeting time-nya. Ke toilet. Aduh, ini mah udah nggak ada ke toilet. Kalian bisa ke toilet bawa handphonenya juga bisa. Aduh. Ya udah yang ke toilet lah. Ada aja. Nah, kurang 1 menit lagi, ini kayaknya bisa jadi putus. Sambil dicerna. Sir, kapan pulang, Sir? Pulang. Sekarang kan udah di rumah masing-masing. Mau pulang kemana? Mintanya mau pulang kemana? Pulang kemana, ayo? Asal jangan minta pulang ke rumah bapak ya. Rumah Pulang tetangga. Rumah tetangga. Rumah tetangga. Asal jangan ngomong pulang ke hati saya. Aduh, sejuknya.